Nama saya Pratama. Untuk pembahasan kali ini saya akan menerangkan jenis-jenis memori. Langsung saja. Untuk yang pertama yaitu introduction. Memori komputer adalah salah satu komponen penting dalam sebuah sistem komputer. Memori ini digunakan untuk menyimpan data dan informasi yang dibutuhkan oleh komputer untuk menjalankan berbagai macam aplikasi dan sistem operasi. Ada berbagai jenis memori komputer yang digunakan dalam sistem komputer, masing-masing dengan kelebihan dan kelemahannya. Dalam artikel ini kita akan membahas beberapa jenis fungsi komputer yang paling umum dan fungsinya. Berikut adalah beberapa jenis memori pada komputer yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama RAM atau disebut juga dengan random access memory. Lalu juga ada ROM, read only memory, ada cache memory, yang keempat ada virtual memory, yang kelima ada hard disk drive atau disebut dengan HDD, lalu ada solid state drive, disebut juga dengan SSD, terakhir ada optical disk. Pertama yaitu kita akan membahas tentang RAM atau random access memory. RAM adalah jenis memori yang paling umum digunakan dalam komputer. Fungsinya adalah untuk menyimpan data sementara dan memberikan akses cepat ke data tersebut oleh CPU. Ketika komputer dihidupkan, data yang disimpan di dalam RAM akan hilang. RAM terbagi menjadi dua jenis, yaitu DRAM dan flash RAM. DRAM atau disebut dengan dynamic RAM adalah jenis RAM yang paling umum digunakan pada komputer. DRAM menyimpan data dalam bentuk kapasitor dan data harus secara teratur diperbarui untuk menghindari kehilangan data. Sementara itu, SRAM atau disebut dengan static RAM adalah jenis RAM yang lebih cepat dan lebih mahal daripada DRAM. SRAM tidak memerlukan pembaruan data seperti DRAM, sehingga lebih cocok untuk digunakan dalam aplikasi yang memerlukan akses data yang sangat cepat. Lalu pembahasan yang kedua yaitu ROM atau read only memory. ROM adalah jenis memori yang tidak dapat diubah setelah data disimpan di dalamnya. Biasanya digunakan untuk menyimpan instruksi-instruksi dasar yang dibutuhkan oleh komputer saat dibutuhkan. Contohnya adalah BIOS atau mobile world. ROM terdiri dari beberapa jenis seperti VROM, programmable atau disebut dengan programmable ROM, ada EPROM, erasable ROM, dan EPROM, electrical erasable VROM. VROM hanya dapat diprogram sekali, sementara EPROM dan EEPROM dapat dihapus dan diprogram kembali. Lalu pembahasan yang ketiga yaitu cache memory. Cache memory adalah jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang sering digunakan oleh CPU. Fungsinya adalah untuk mempercepat akses ke data tersebut. Cache memory terdiri dari 3 level, yaitu level pertama, level kedua, dan level ketiga. Level pertama yaitu L1, L2, level kedua yaitu L2, level ketiga L3. L1 cache adalah cache memory yang terletak paling dekat dengan CPU
dan memiliki ukuran yang sangat kecil, namun paling cepat. Kedua, gauge lebih besar dari L1 dan terletak di antara CPU dan memori utama. L3 gauge adalah drive memori tertinggi dan terletak di atas L2 gauge. Tujuan dari gauge memori adalah untuk menyimpan salinan data yang sering digunakan agar dapat diakses lebih cepat oleh CPU dan mengurangi waktu flash ke RAM utama. Lanjut, yaitu virtual memory. Virtual memory adalah jenis memori yang digunakan oleh sistem operasi untuk memperluas kapasitas RAM. Dalam penggunaannya, CPU akan menggunakan sebagian dari hard disk sebagai memori sementara. Virtual memory memungkinkan komputer dapat menjalankan aplikasi yang membutuhkan kapasitas RAM yang besar. Namun, penggunaan virtual memory juga dapat memperlambat kinerja sistem karena kecepatan hard disk lebih lambat daripada RAM. Pada pembahasan kali ini yaitu hard disk drive atau disebut juga dengan HDD. Adalah jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. HDD berupa piringan yang dilapisi dengan bahan magnetik yang bisa disimpan dan diambil oleh kaca tulisnya. HDD memiliki kapasitas penyimpanan yang besar dan biasanya digunakan untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan data-data penting. Namun kelemahan HDD adalah rentan terhadap kerusakan jika terkena goncangan atau getaran. Kelemahan dari HDD: jika terkena goncangan atau getaran, rentan rusak. Oke, lanjut untuk pembahasan saat ini yaitu SSD, Solid State Drive. SSD adalah sistem memori yang berfungsi sama seperti HDD, namun menggunakan teknologi penyimpanan yang berbeda. SSD menggunakan chip memori flash untuk menyimpan data. Keuntungan menggunakan SSD adalah lebih cepat dalam membaca dan menulis data, serta tidak mudah rusak karena tidak memiliki komponen yang bergerak seperti pada HDD. Namun, SSD lebih mahal daripada HDD dan kapasitas penyimpanannya biasanya lebih kecil. SSD juga merupakan media penyimpanan permanen, tetapi menggunakan teknologi flash memori untuk menyimpan data yang membuatnya lebih cepat daripada HDD. SSD tidak memiliki bagian mekanis yang bergerak sehingga tahan lama, sedangkan goncangan memiliki waktu akses yang lebih cepat. Baik, untuk yang pembahasan terakhir yaitu optical disk. Optical disk adalah jenis memori yang berupa diagram yang menggunakan sinar laser untuk membaca dan menulis data. Optical disk digunakan untuk menyimpan data seperti musik, film, dan game. Contohnya adalah CD, DVD, dan Blu-ray disk. Optical disk memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar, namun kelemahan utamanya adalah rentan terhadap goresan dan kerusakan akibat paparan cahaya atau panas. Baik, untuk selanjutnya yaitu
RAM atau disebut juga dengan Random Access Memory adalah jenis memori tempat penyimpanan sementara data yang sedang digunakan secara aktif oleh CPU. Ini memungkinkan akses cepat untuk membaca dan menulis data yang memungkinkan proses komputasi yang lebih cepat. Lalu selanjutnya ROM atau disebut juga dengan Read Only Memory. ROM berisi instruksi dan data yang diperlukan untuk memulai sistem komputer. Ini berbeda dari RAM karena isinya tidak dapat diubah secara langsung oleh pengguna atau sistem operasi. Adalah memori tempat yang ada di antara CPU dan RAM. Tujuan dari ini adalah untuk menyimpan salinan data yang sering digunakan agar dapat diakses lebih cepat oleh CPU, mengurangi waktu akses ke RAM utama. Ada virtual memory, mekanisme di mana bagian dari hard drive digunakan sebagai ekstensi dari RAM fisik. Ini bukan sistem untuk menjalankan aplikasi membutuhkan lebih banyak RAM daripada yang tersebut dengan secara fisik. Hard disk drive atau HDD adalah media penyimpanan permanen yang digunakan untuk menyimpan data secara persistent di dalam komputer. Ini memiliki kapasitas yang besar dan relatif terjangkau, tetapi memiliki kecepatan baca tulis yang lebih lambat dibandingkan SSD. Lalu solid state drive atau SSD. SSD juga merupakan media penyimpanan permanen, tetapi menggunakan teknologi flash memory untuk menyimpan data yang membuatnya lebih cepat daripada HDD. SSD tidak memiliki bagian mekanis yang bergerak sehingga lebih tahan terhadap guncangan yang memiliki waktu akses yang lebih cepat. Lalu rangkuman yang terakhir yaitu optical disc. Optical disc adalah media penyimpanan optik yang menggunakan cahaya laser untuk membaca dan menulis data. Ini termasuk CD, DVD, dan foto. Mereka biasanya digunakan untuk menyimpan dan video dan audio. Konklusi dari pembahasan tadi yaitu setiap jenis memori komputer memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Oleh karena itu, pemilihan jenis memori yang tepat sangatlah penting untuk memastikan kinerja sistem komputer yang optimal. RAM dan cache memori digunakan untuk memberikan akses cepat ke data, sementara HDD dan SSD digunakan untuk menyimpan data secara permanen. RAM dan optical disk digunakan untuk menyimpan data yang tidak perlu diubah atau diakses secara terus-menerus. Dalam penggunaannya, setiap jenis memori harus dipilih berdasarkan